Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Semi Yonatan, Gembala gereja kita dari Sawo Jajar, Lampung Utara, dan dia juga staf Majelis Daerah Lampung. Waktu dan tempat, silakan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya, pada Bapak Gembala, staf pelayanan di tempat ini. Langsung saja kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-21. Filipi pasal pertama ayat yang ke-21. Kalau saudara sudah mendapatkannya, katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Saudara-saudara, satu pernyataan yang luar biasa yang Paulus sampaikan bahwa dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Kita tahu bersama bagaimana Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, membuat sebuah slogan bagi menteri-menterinya dan staf-stafnya bahwa dicanangkan harus kerja, gitu kan saudara-saudara ya. Jadi harus kerja. Sementara Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Hidupnya adalah Kristus. Terus kalau kita mau melihat keadaan ini, apakah nggak boleh bekerja? Apakah tidak perlu bekerja? Tidak, saudara-saudara. Jangan salah mengartikan kalimat ini. Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan berarti kita tidak bekerja. Di satu sisi, Paulus juga menekankan atau mengajarkan barang siapa tidak bekerja, jangan makan. Artinya harus bekerja, saudara-saudara. Terus apa persamaannya dengan kalimat ini? Hidup adalah Kristus. Artinya saudara-saudara, dalam hidup kita itu pusat perhatian kita harus Kristus. Tujuan kita adalah Kristus. Apa yang kita kerjakan, kita dedikasikan untuk Kristus. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, bisnis saudara, apapun dalam hidup kita, pusatnya harus Kristus. Bukan untuk kesenangan pribadi kita. Bukan untuk kemasyuran kita. Saat kita salah fokus, saat kita salah pada sasaran saudara-saudara, maka akan terjadi hal-hal yang mengerikan dalam hidup ini. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadikanlah Yesus itu sebagai pusat dalam hidup kita. Apapun itu. Apapun pekerjaan saudara. Apapun latar belakang kita. Hari ini kita harus kembali kepada sebuah kebenaran. Hidup kita pusatnya harus Kristus. Makanya Paulus juga mengajarkan seperti ini. Kalau engkau bekerja, kalau engkau beraktivitas, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Nah pagi hari ini saudara-saudara, bagaimana caranya supaya hidup kita pusatnya adalah Kristus? Bagaimana supaya kita bisa menanggalkan setiap keinginan kita? Saudara-saudara tidak menampik, kita tidak bisa menutup diri.
Sesuatu yang kita kerjakan, kita ingin itu menjadi sebuah keberhasilan. GPDI baru saja mengadakan sebuah perhelaan yang besar, yaitu MUBES, musyawarah besar, pemilihan pemimpin, saudara-saudara. Dan saya tidak usah sampaikan di sini berbagai macam, kalau saudara bisa melihat, karena memang bukan jadi sebuah rahasia, karena di live, saudara ya, semua bisa menyaksikan, bukan cuma Indonesia, bahkan dunia bisa menyaksikan, karena ada live streamingnya. Segala sesuatu, kalau tujuannya adalah kita, wah kita bisa kecewa. Tapi pada waktu kita melakukan semua tujuannya adalah Kristus, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal yang pertama, saudara-saudara, untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita adalah, yang saya catat di sini, Yesus harus menjadi sasaran hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sasaran dalam hidup kita. Artinya, saudara-saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, pertimbangannya adalah apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya menjadikan Yesus sasaran dalam hidup kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8, saya coba perhatikan, saudara perhatikan dan saya akan membacakannya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana Paulus mengatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Siapa yang tidak kenal Paulus dulu, saudara-saudara? Orang hebat. Orang yang sangat cerdas. Militan. Nggak pernah ada rasa takut, itu Paulus. Kita tahu bersama bagaimana dia menjadi pembunuh yang luar biasa. Karena membela kebenaran yang menurut dia benar. Tetapi Paulus katakan, semuanya itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai sasaran hidup kita, bukan lagi hal-hal dunia yang membanggakan hidup kita, saudara-saudara. Pada waktu satu saat Paulus bisa berkata begini, kalau mau sombong, aku kan sombongnya bisa lebih, saudara-saudara, dibandingkan yang lain. Aku orang Yahudi asli, dari suku Benyamin. Aku disunat pada hari yang ke-8. Dia melakukan tepat seperti Taurat mengerjakan. Kalau disunat itu pada hari ke-8. Paulus lakukan itu. Memang dia sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana dia belajar tentang Taurat dengan orang yang luar biasa waktu itu. Tamat, lulus. Secara luar biasa juga. Tetapi kali ini dia berkata, semua itu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Enggak salah kita punya gelar. Enggak salah saudara pintar, enggak salah saudara hebat. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, itu bukan menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup kita. Allah memberi kita kemampuan, biar itu menjadi sesuatu yang melengkapi kita. Dengan kita menjadikan Yesus sebagai sasaran dalam hidup kita, kita akan terus dibentuk, dikikis, menjadi orang-orang yang semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Pencapaian-pencapaian, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan,
wow, kita akan semakin melihat bahwa Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Saudara, tadi waktu saya duduk di sini, saya mulai lihat di depan, mulai ditayangkan pembangunan yang saya lihat tadi, saudara-saudara. Kas pembangunan, saya lihat, wow. Terbuka bagus sekali, saudara-saudara. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Saya sementara sedang membangun, saudara. Maaf, saya sampaikan ini bukan maksud apa-apa. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Melihat runutan tadi, gak ada apa-apanya, saudara-saudara, apa yang kami buat di Prokimal, di Sawojajar. Saya memulai dari panitia pembangunan yang menyerahkan dana. Saya berkata, kita mulai. Enggak berani, Om. Kenapa? Kasnya cuma 17 juta. Kami membangun 15 kali 30, saudara-saudara. Saya ambil kasnya, oke ya, kita kerja ya, kita gerak. Sampai hari ini masih berjalan. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Dan kalau saya lihat, gak mungkin, mustahil, saudara-saudara. Dengan kondisi jemaat, ditambah lagi dengan pandemik yang dialami oleh bangsa ini. Kayaknya gak mungkin, mana bisa. Tapi sekali lagi, pada waktu tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, Tuhan ada menyertai kita. Itu Allah kita, saudara-saudara. Itulah Tuhan kita. Jadikan dia sasaran dalam hidupmu. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, Allah itu melihat motivasi. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Saat motivasinya benar, saat motivasinya untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya sebagai hamba Tuhan, saya berani sampaikan ini, Allah pasti menyertai engkau. Ingat pada waktu Menara Babel akan dibuat, Tuhan aja memberi apresiasi. Wow, luar biasa sekali ya, anak-anak ini luar biasa. Mereka mau mendirikan menara sampai ke langit. Ada yang salah dengan itu, saudara? Enggak ada, firman Tuhan jelas-jelas. Tuhan aja senang melihat. Bahkan dia berkata begini, yuk kita turun, yuk kita mau lihat itu pembangunan. Tapi yang salah terjadi pada waktu mereka mulai berkata begini, mari kita cari nama. Makanya Alkitab menuliskan, kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran, saudara-saudara. Ayo kita cari nama. Kerjakan semua dengan motivasi yang benar. Kerjakan semua dengan sasaran yang tepat. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka saudara akan lihat Tuhan yang akan ditinggikan. Dan engkau akan menyaksikan karya Tuhan yang besar. Di tengah-tengah pandemik sekalipun, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saya lompat di ayat yang ke-12. Saudara perhatikan, masih di Filipi pasal 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus katakan bukan seolah-olah aku sudah sempurna memperolehnya, ya, melainkan aku mengejarnya, masih mengejarnya, saudara-saudara. Hidup dalam kebenaran firman itu harus terus dikerjakan setiap hari. Seringkali banyak orang di sekitar kita membuat tujuan kita, sasaran kita meleset. Hati-hati dengan sahabat. Hati-hati dengan teman. Kadang-kadang mereka menyanjung, tetapi ujung-ujungnya menjatuhkan, saudara-saudara. Lanjut. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melakukannya. Tetapi ini yang kulakukan. Bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang yang hebat dalam dunia ini, saudara-saudara. Kita rentan dengan kejatuhan. Kita butuh firman setiap waktu
untuk terus mengingatkan kita bahwa tujuan kita harus tetap benar. Awalnya benar, tapi dalam perjalanan seringkali kita meleset. Makanya Tuhan berfirman dan mengingatkan kepada Yosua. Pada waktu Yosua dikasih delegasi untuk memimpin bangsa Israel. Apa pesan Tuhan kepada Yosua? Perhatikan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Berjalan hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya firman, saudara-saudara, yang akan membuat kita tetap ada dalam track kebenaran. Jadikan Yesus sebagai sasaran hidup kita. Maka dia akan menjadi pusat penyembahan kita. Pusat perhatian kita. Pusat dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Sebelum saya masuk kepada poin yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya saudara-saudara, semua pusatnya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Pikiran kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ini semuanya menakutkan, saudara-saudara. Orang berjanji bisa ingkar dengan janji. Tetapi Allahmu tidak akan pernah ingkar dengan setiap janjinya. Hal yang pertama, untuk kita bisa menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita adalah harus Yesus itu menjadi sasaran dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya Yesus itu menjadi pusat dalam hidup kita? Yang kedua, memiliki kerelaan hati untuk selalu bisa menerima dan menyetujui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Banyak orang enggak bisa menerima, saudara-saudara, kedaulatan Tuhan. Apa yang dialami, kok kayak gini sih? Saya kan sudah ibadah, saya kan sudah setia, saya sudah setiap minggu bawa gerakan 50, apalagi sudah nyumbang ini, sudah buat ini, sudah berkorban ini. Merasa bahwa apa yang dialami itu sesuatu yang tidak baik. Allah salah dengan keputusan. Seringkali banyak orang mengalami ini, saudara-saudara. Tapi pagi hari ini mari kita lihat. Miliki kerelaan hati untuk selalu bisa menerima kedaulatan Tuhan. Ada pujian GBDI lama yang sudah lama, jarang saya dengar lagi. Ada lagu seperti ini. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Saya teringat lagu ini. Dikumandangkan lagi saudara-saudara pada waktu saya membantu pelayanan di Kelapa Gading. Ya, di Jakarta Kelapa Gading. Dan gembala yang saya ikuti itu meninggal waktu itu. Saya hadir dalam ibadah, dikumandangkan lagu ini. Iya ya. Waktu saya mendengar gembala saya ini meninggal, saudara-saudara, tercetus dari mulut saya, bisa mati juga nih om ini ya, saudara. Kenapa, saudara? 3 tahun saya waktu itu jadi staf di situ. Waduh, luar biasa sekali. Saya baru ketemu dengan gembala kayak gini, saudara. Tegang banget orangnya. Ya gitulah saudara-saudara ya. Tapi itu pembentukan buat saya sebagai hamba Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini, saya percaya itu semua karena pembentukan dari senior-senior yang Tuhan percayakan saya melayani dia.
Saya melayani di daerah Situbondo, waktu Situbondo dibakar tahun 96. Saya punya teman melayani di Situbondo, saya di Panarukan, beda kota. Situbondo kota kabupatennya, Panarukan itu kecamatannya sudah. Saya di Panarukannya. Teman saya di Situbondo. Waktu ada pemilihan lagi 97 itu saudara-saudara, itu gereja sudah dibakar. Wah, itu kalau yang partai satu itu saudara, yang hijau itu, dulu kan cuma 3 partai, kalau saudara ingat. Setiap dia kampanye, teriakan di depan gereja itu udah berhenti, langsung bilang gini, Ober boleh, orang Madura, bakar ulang saudara-saudara, bakar ulang. Dan kami pengerja suruh berdiri di depan pintu, di gang, di pintu gerbang saudara. 3 laki-laki, salah satunya saya di situ. Ini store nyawa atau apa gitu. Tapi karena waktu itu masih berapi-api, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oh haleluya, kerja buat Tuhan. Pokoknya gitulah saudara-saudara. Dan saya iseng telepon teman saya yang di Situbondo, saudara. Bro, di mana lu? Kami diungsikan, kami nginep di hotel. Wah, enak banget jadi pengerja nginep di hotel. Kita suruh berdiri ngadepin laskar begitu. Tapi saya ada sampai hari ini, bisa seperti ini. Saya percaya itu semua karena pembentukan. Yesus tidak pernah salah. Mungkin kalau saya ikut kayak teman saya, wow, di hotel gitu dimanja gini, nggak jadi kayak gini saudara-saudara. Nggak tahu jadi seperti apa kita. Semua itu kedaulatan Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Belajar bisa menerima, ini kedaulatan Tuhan. Roma pasal 8 berkata apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yeremia, sorry. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah bekerja, Allah bergerak. Ada pembentukan yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Dan percayalah, pada waktu kita masuk dalam rancangan Tuhan, mempercayai bahwa apa yang Tuhan buat ini adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan bergerak dalam hidup kita. Gak usah protes, saudara-saudara. Daud gak pernah protes dengan hidupnya. Bahkan sampai dia membuat satu statement. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Sementara ada sesuatu yang besar di rumahnya, seorang nabi, seorang imam datang, Samuel datang ke rumahnya. Daud justru disuruh bawa kambing dombanya ke padang. Tidak dianggap, tidak masuk hitungan. Samuel begitu melihat Eliab yang tinggi besar, secara kasat mata Samuel berkata, ini pasti yang diminati Tuhan untuk menggantikan Saul waktu itu. Tapi betapa terkejutnya Samuel, tiba-tiba Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat hati. Daud gak pernah komplain apapun. Tapi justru sasaran dan pilihan Tuhan datang kepada Daud. Saya suka dengan kalimat yang diucapkan oleh Yusuf. Orang boleh mereka-reka yang jahat untuk kita. Tapi Tuhan bisa mengubah reka-reka yang jahat itu menjadi sebuah kebaikan. Jangan pernah mengklaim atau saudara-saudara menyatakan bahwa kenapa Tuhan mempersalahkan Tuhan terlebih lagi. Jangan pernah. Tapi belajarlah berkata, apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang aku alami hari ini, aku percaya bahwa Allah punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Rela menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup ini. Pada waktu kita tahu rela menerima, saya percaya saudara sementara sedang memberi posisi yang benar Yesus sebagai pusat dalam hidupmu, maka dia yang akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saya dan saudara. Galatia pasal 2 ayat 20. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20.
Dengan suara yang keras, kita baca 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Saudara-saudara, jadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Segala sesuatu yang saudara alami, segala sesuatu yang saudara rasakan, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita sudah menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Maka saudara harus percaya segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tundukkan kepala saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti. Angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sama katakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara, saya melayani di Jakarta. Dan setiap bulan karena papa saya sakit, saya harus di awal bulan datang ke Prokimal untuk melayani perjamuan. Sabtu ada pelayanan yang saya harus kerjakan sampai malam. Saya bilang, waduh ini keburu nggak sampai di besok di Prokimal untuk pelayanan perjamuan. Tapi saya berusaha, saudara-saudara. Setelah pelayanan saya cari bis di Pulau Gadung untuk menuju Merak. Sampai di Bakahuni sudah subuh. Saya berusaha kejar. Naik bus penuh, saya ditolak. Saya bilang, gak apa-apa saya berdiri. Gak bisa Pak. Saya berusaha masuk. Gak bisa, akhirnya bersejalan. Saya sedikit jengkel, saya berkata, Tuhan kenapa saya mau kejar waktu nih? Ada pelayanan di depan. Saya menawarkan diri berdiri pun gak apa-apa. Gak bisa. Saya harus menunggu bus berikutnya. Ketika cerita saya naik di bus berikutnya. Saya jalan. Sekitar antara jam 2 sampai setengah 3. Bus itu jalan sudah. Pagi subuh. Dalam perjalanan, tengah perjalanan. Betapa terkejutnya terjadi kemacetan.
tiba-tiba bus yang harusnya saya paksa untuk saya naik, itu mengalami kecelakaan. Waktu saya kecewa, saya sempat bersungguh, Tuhan saya kan mau melayani, saya kan mau gitu, kok Tuhan gak siapkan sih semuanya? Kok ada hambatan? Tapi di situ saya melihat, wow, ternyata